Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Bapak. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir bi tammin khair amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi bidarini amin. Kita sudah membahas beberapa hadis berkenaan dengan keutamaan sholat lima waktu. Sekarang pembahasan beberapa hadis tentang keutamaan sholat fardu yang tertentu. Beberapa sholat fardu, khususnya sholat subuh dan asar. Asar, bukan asar. Sholat subuh dan sholat asar yang dikerjakan secara berjamaah, dan juga menjelaskan hal-hal yang berhubungan dengan hadis yang ke-68. Saya ulang babnya, fadlu sholatil fajr, utawi iki iku bab nerangaken keutamaane sholat fajar. Sholat fajar yang dimaksud adalah sholat subuh, karena memang dikerjakan saat fajar muncul. Ada juga istilah sunnatul fajri, sholat sunnah fajar. Maka yang dimaksud adalah sholat qobliyah subuh. Ada yang keliru memahami, sehingga ada yang mengatakan sholat sunnah itu, salah satunya sholat fajar, itu dikerjakan sebelum tiba waktu sholat subuh. Jadi katakanlah ada orang yang sholat sunnah sebelum azan subuh tiba, katanya itu sholat fajar. Jadi ada sholat sunnah tersendiri, bukan sholat qobliyah subuh. Nah, ini pernah saya temui dikerjakan oleh beberapa orang, dan itu menjadi kebiasaan. Saya tidak tahu persis dasarnya dari mana, tapi secara akal, kalau mereka menyebut itu sholat fajar, pertanyaannya kenapa disebut sholat fajar? Wong pada saat itu belum muncul fajar, kok mereka menyebut sholat fajar? Gitu kan? Sholat, kalau disebut fajar itu muncul berarti ya subuh itu. Sebelum subuh itu tidak ada sholat sunnah apapun,
Beda dengan witir, kalau witir itu hubungannya dengan malamnya. Jadi itu mereka menyebutnya sholat fajar. Ini menurut saya tidak punya dasar hukum yang kuat, karena sekali lagi mereka melakukan di waktu di mana fajar belum muncul. Bahkan pada saat itu yang muncul fajar, memang ada fajar muncul pada saat itu, tapi namanya fajar kadib. Nah, jadi memang ada dua kali fajar di timur, di ufuk timur yang muncul di pagi hari. Ada fajar kadib, ada fajar shodiq. Yang fajar shodiq inilah penanda tiba waktu sholat subuh. Untuk membedakan bagaimana kalau kita bisa melihat ke arah timur, ke ufuk timur, artinya kita di pinggir laut atau di tempat yang lapang, tidak ada penghalang pepohonan atau bangunan, maka fajar ini bisa dibedakan karena bentuk sinarnya yang berbeda. Kalau fajar kadib itu sorotnya ke atas, jadi muncul beberapa menit sebelum subuh, katakanlah ketika tarhim. Nah, ketika tarhim lah. Nah, itu di timur itu muncul sinar kemerah-merahan gitu, arahnya ke atas, menuju ke vertikal ke atas. Setelah beberapa menit kemudian gelap kembali, hilang sinar itu. Selang beberapa waktu kemudian muncullah lagi sinar kemerah-merahan, tapi horizontal, memanjang dari timur dari selatan utara, dari utara ke selatan. Jadi sinarnya mendatar. Lah yang kedua inilah yang disebut dengan fajar shodiq. Lah yang pertama tadi kok bisa muncul begitu? Dalam penjelasan apa hadis sama kitab, itu adalah cara setan mengelabui manusia untuk membujuk atau menyesatkan manusia agar mereka menganggap sudah tiba waktu subuh, padahal belum. Nah, itu cara setan. Jadi ada fajar kadib, ada fajar shodiq. Yang kadib itu arahnya ke atas sinarnya, kalau shodiq memanjang, mendalam. Jadi saya ulang lagi, istilah sholat fajar itu adalah istilah lain, nama lain dari sholat subuh. Kalau ada namanya sunnatul fajri, berarti sholat sunnah qobliyah subuh. Yang terkenal keutamaannya adalah sunnatul fajri dan rakaatani minal fajri khairun minad dunya bama fiha, atau rakaat fajri, rakaatani minal fajri, kemudian diidhofahkan rakaat fajri, dua rakaat sebelum sholat subuh, itu khairun minad dunya bama fiha. Fadlu sholatil fajri utawi iki iku keutamaane sholat fajar atau sholat subuh, wal asri lan sholat asar, fi jama'atin ing dalem jamaah. Jadi keutamaannya sholat subuh dan asar secara berjamaah, wa ghairihi lan liyane jamaah. Qala ngendika sapa Jarir bin Abdillahi, sahabat Jarir ibni Abdillah radhiyallahu anhu, dawe kunna 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam il nadhara ila akhirih, ing dawuh kunna wis ana sapa kita, kami, kita, kunna wis ana sapa kita iku indan Nabi ing dalam ngarsane Kanjeng Nabi, ada di hadapan Rasulullah. Ya. Inda Nabi, tetap ing dalam ngarsane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami satu saat berkumpul bersama Kanjeng Nabi. Ilnadhara dumadaan atau nuli mirsani sapa Kanjeng Nabi.
idnadharat tumuli atau tumataan nuli mirsani sapa Kanjeng Nabi ilal qamari maring rembulan lailatul badri ing dalem mungine purnama. Jadi kami berkumpul bersama Rasulullah di sebuah malam saat bulan purnama. Ketika itu Rasulullah tiba-tiba memandang bulan itu, lalu beliau bersabda, faqala mangkanu dawuh sapa Kanjeng Nabi, ama innakum satarawna rabbakum kama tarawna hada ila akhiri ing dawuh ama inna ama eling-eling udah sampai ala itu ala innahum humul fusiduna walakin la ya'lamun sama nih ama eling-eling innakum satamane sira kabeh dawuh Kanjeng Nabi kepada para sahabat juga tentu arahnya kepada kita umatnya. Innakum satamane sira kabeh iku satarawna bakal bisa ningali sira kabeh. Iku satarawna bakal bisa ningali sapa sira kabeh Rabbakum ing pangeran ira kabeh. Kama tarawna kaya oleh bisa ningali sira kabeh. Kaya oleh bisa ningali sira kabeh hadza ing ikilah al-qamar. Nah ini ada dua bacaan ya. Bisa la tadhammuna ya, taknya di fathah, mimnya di tasdid. Bisa juga la tudhammuna, taknya di dhammah, mimnya tidak ada tasdid. Apa bedanya? Kalau la tadhammuna itu artinya kita bisa melihat Allah dengan sangat jelas. Jadi ibaratnya itu tidak perlu berdesakan untuk memastikan iku opo enggak, karena sangat-sangat jelas. Jadi tidak perlu berdesakan, semua bisa melihat Allah dengan gamblang, dengan jelas. Itu makna dari la tadhammuna. Juga bisa dibaca la tudhammuna. Itu artinya kita bisa melihat secara jelas, artinya semua orang punya kebahagiaan untuk bisa melihat. Jadi bukan kok yang di sini ibarat gerhana. Kadang-kadang kan gerhana meskipun gerhana total, kadang-kadang ada daerah tertentu yang bisa melihat, ada daerah tertentu yang tidak bisa melihat. Kalau ini tidak ada benda, katakanlah di sini adalah zatnya Allah, maksudnya itu semua manusia dimanapun berada bisa lihat dengan mudah. Itu maknanya. Jadi la tudhammuna hali ora serupa sira kabeh. Maksudnya tidak ragu-ragu ini apa gitu istilahnya. La tudhammuna hali ora setadhammuna hali ora serupa sira kabeh. Ai aula tadhammuna utawa ora tegese ora serupa sira kabeh fi ru'yatihi ing dalem mirsani ing al-qamar tadi. Ya, hale ora serupa sira kabeh aula tudahuna tegese ora serupa sira kabeh fi ru'yatihi ing dalem mirsani zate Allah. Jadi Rasulullah itu pernah bersabda nanti satarona itu pakai sin yang menunjukkan ada apa ya? Ada sin, ada saufa, ya kan? Ada thumma, ya. Satarona bakal ningali. Itu maksudnya nanti, untuk menegaskan, sebab fi'il mudhari itu punya dua makna, ya, makna apa? Atau menunjukkan zaman dua, zaman sekarang, apa sekarang sih? Zaman apa sih? Ada mati, terus nah, yang akan datang mustaqbal. Yang sekarang apa sih? Zaman hal. Ya, betul. Kalau fi'il mati hanya menunjukkan zaman mati, peristiwa itu terjadi di masa lampau atau sebelumnya.
Kalau mudhari dua, zaman hal sekarang sedang terjadi dan istiqbal atau mustaqbal, zaman yang akan datang. Tapi kalau ditambahi sin begitu, pasti, sudah pasti, tidak ada dua kemungkinan, sudah pasti itu zaman mustaqbal, tidak sekarang. Nah, itu makanya Nabi menambahkan sin. Sama-sama dengan saufa, kalla saufa ta'lamun, thumma kalla saufa ta'lamun. Kalau dalam kata yang lain, sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Seterusnya. Itu menunjukkan bahwa sudah tidak mengandung zaman hal, pasti nanti, bukan sekarang. Kita nanti, katakannya Nabi, akan bisa melihat zatnya Allah. Di mana itu? Di dalam surganya Allah. Bukan hanya di akhirat, lebih khusus lagi di dalam surga Allah. Ini dalam hadis lain diceritakan bahwa nikmat terbesar yang dirasakan oleh para penghuni surga itu bukanlah surga dan seisinya. Nah ini, saya ulang ya, Allah menggambarkan surga itu tempat yang sempurna, tempat yang penuh kenikmatan, yang kata Nabi, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara bibali ahadikum. Kalau kita menggambarkan sebuah tempat yang sangat-sangat indah, terus kita hayalkan, bukan hanya kita, bersama-sama kompak, ayo kita lomba menghayalkan surga, atau tempat yang sangat indah. Setelah semuanya berupaya menghayal berjam-jam, terus sudah bisa menggambarkan keindahan tempat itu, maka yang tergambar itu sama sekali tidak ada bandingannya dengan keindahan surga. Wis pokoknya tidak ada mata siapapun yang pernah melihat, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at, juga tidak ada telinga siapapun yang pernah mendengar keindahan surga. Belum pernah ada. Bahkan wala khadara bibali ahadikum, membayangkan atau terlintas di pikiran saja tidak. Itu saking hebatnya kenikmatan surga. Wes gak bisa diomong, gak bisa dibayangkan lah. Pokoknya istilahnya di luar kemampuan manusia untuk menggambarkan keindahan surga, saking hebat. Muncul pertanyaan, kenapa kok di ayat Al-Quran beberapa ayat menyebutkan gambaran surga kok begitu sederhana? Gimana? Tajri min tahtihal anhar. Kok hanya menggambarkan surga itu sebuah tempat, sebuah taman di mana di bawahnya ada air mengalir, sungai yang airnya sungai yang jernih yang mengalir, sungai yang airnya mengalir, yang jernih, yang bersih, yang bening. Kok hanya begitu? Pola balik diceritakan begitu. Al-Quran lah ya, bukan hadis. Kalau hadis menggambarkan misalnya ada bangunan yang terbuat dari emas, yakut, apa gitu, permata, intan dan sebagainya, itu hadis. Tapi Al-Quran tidak, sangat sederhana, simple. Kok sederhana itu gitu. Tajri min tahtihal anhar. Beberapa kali begitu. Ulama tafsir menjelaskan bahwa Al-Quran itu diturunkan sesuai dengan kondisi masyarakat. Artinya apa? Khitab pertama, bukan khitab utama. Khitab pertama Al-Quran adalah orang-orang Arab. Masyarakat Arab itu tinggal di sebuah daerah yang sangat tandus, sampai kemarin dijuluki oleh Sayyidina Abu Hurairah Bani Ma'is Sama. Orang-orang Arab itu anak hujan, inilah istilahnya, karena memang begitu tergantungnya mereka kepada air hujan. Kondisinya gurun pasir di mana-mana, tandus, sulit tumbuh tanaman. Nah, bagi orang Arab yang kondisi geografisnya seperti itu, maka air menjadi sebuah benda yang sangat dibutuhkan, yang sangat berharga, bahkan kalah dengan emas.
Makanya Allah kemudian untuk menyadarkan, membuka mata hati dan mata pikiran orang Arab yang notabene pada saat itu sebagai mukhatab pertama Al-Quran, maka Allah menggambarkan surga hanya dengan kata-kata tajri min tahtihal anhar. Bayangkanlah kalau kamu berada di sebuah tempat yang sangat indah, sejuk, kemudian ada sungai yang mengalir di bawahnya. Betapa sejuknya, betapa segernya, betapa indahnya tempat itu. Kalau kita ada efek apa kali ya kan? Apa yang indah hanya sungai gitu. Tapi bagi orang Arab tidak. Ya walaupun Quran bukan untuk orang Arab, tetapi ini maksudnya apa? Al-Quran itu begitu inginnya orang Arab atau manusia itu untuk menerima kebenaran Islam, maka digunakanlah bahasa-bahasa yang atau istilah-istilah yang sesuai dengan orang Arab, ya kan? Sama dengan begini, kenapa sih Allah itu digambarkan dengan dhamir ghaib, huwallahu ahad, kok bukan kul hiya? Kalau kul huwallah, kalau menggunakan kata ganti huwa berarti Allah itu laki-laki, ya bukan begitu kesimpulannya, ya kan? Nanti kalau diganti hiya, berarti Allah itu perempuan, ya bukan begitu. Tapi inilah memang bahasa Arab, nah, gitu lah ya, bahasa Arab. Seringkali kata ganti itu misalnya hum atau hum itu bukan berarti menandakan jenis, ya kan? Misalnya huwallazi khalaqalakum ma fil ardi, dialah zat yang telah menciptakan apapun yang ada di bumi untuk kamu. Lakum itu berarti secara bahasanya kamu laki-laki, ya kan? Tapi masa kemudian yang boleh menikmati alam seisinya hanya laki-laki? Kan tidak. Atau paling gampang lah assalamualaikum, kan berarti yang ditujukan bukan hanya laki-laki, ya audien atau jamaah atau pendengar baik laki-laki maupun perempuan. Makanya mohon maaf, tidak perlu kadang-kadang ada penceramah assalamualaikum, waalaikumsalam, buat apa itu? Itu malah nuduhan yang malah gak paham nahwu, gak paham bahasa Arab. Tidak harus begitu. Assalamualaikum, waalaikumsalam, macam-macam kan gitu ya. Tidak usah gaya-gaya malah nuduhan kan. Tidak usah begitu, sudah assalamualaikum cukup. Itu bahasa universal namanya, bahasa universal. Oh. Terus, nah, kemudian jadi sudah ya cukup. Kemudian kembali ke hadis ini, nikmat surga yang terbaik, dibayangkan sehebat itu mala ainun ra'at wala udhun sami'at. Tadi ternyata begitu semua penghuni surga itu sudah masuk di dalam surga dan menikmati semua yang ada dalam surga, setelah sekian lama berlalu, mulai masuk sampai dengan saat itu, setelah sekian lamanya berada di dalam surga itu, penghuni surga itu satu pun belum pernah ada yang ketemu Allah langsung. Jadi mulai proses registrasi di depan, nah ya, pendaftaran peserta, dicek alamatnya, domisilinya, persyaratannya bahwa KTP ya benar gitu ya. Itu semua petugasnya malaikat. Sampai yang ada di pintu masuk surga juga malaikat. Ketika masuk surga yang melayani semuanya malaikat. Belum pernah ketemu dengan tuan rumahnya, yaitu Allah. Ibarat kalau kita bertamu ke rumah orang kaya raya, rumahnya sangat bagus, terus ketika kita datang, kita memang diundang oleh tuan rumah itu, mau diberikan jamuan, makan, dan nanti akan diberi hadiah macam-macam oleh tuan rumah, ya. Tapi sejak kita datang, mulai dari gerbang depan, kalau orang kaya raya kan gerbangnya jauh di depan, itu yang nyambut satpam, ya kan, dengan sangat hormat, dengan sangat sopan mempersilahkan kita masuk. Bukan hanya itu, kita didampingi masuk ke halaman rumah orang itu, terus di sana ada sambutan lagi dari beberapa juru, apa istilahnya, penerima tamu. Pokoknya disambut sedemikian rupa, dihormat sedemikian rupa, sampai kemudian dipersilahkan masuk, duduk di tempat yang sangat bagus, ya, sofanya sangat indah,
Terus di situ sudah terhidang beberapa macam hidangan yang sangat lezat. Lalu oleh para petugas itu, silahkan panjenengan nikmati ini sepuas-puasnya. Nanti kalau masih ada kurang, silahkan hubungi saya ada di luar atau saya ada di situ. Ya sewaktu-waktu, atau kalau panjenengan repot, ini ada bel, silahkan pencet kayak di rumah sakit yang ada gitu kan. Kita tidak perlu datang ke ruang perawat, cukup mencet dari kamar itu. Kebutuhan apapun, kalau masih ada yang kurang, masih belum lengkap, silahkan minta kepada kami. Apapun permintaan Anda, kami penuhi, kami laksanakan. Sudah kita makan apapun di situ. Ini kamarnya, ini fasilitasnya, silahkan dinikmati. Sehari 2 hari, senang apa enggak? Senang. Jangan khawatir ya, tidak akan dimintai uang seberapa pun, tidak, semuanya gratis. Perlu apapun besok minta apapun kami layani dengan pelayanan yang super, yang sangat prima. Sehari 2 hari 3 hari terus, tidak ada bosannya, dilayani benar, tidak ada bedanya hari pertama dengan hari ketiga, keempat, ke-10, tidak ada bedanya. Tapi sampai hari kesekian itu tidak pernah ketemu dengan tuan rumah yang mengundang kita. Rasanya kita penasaran apa tidak? Penasaran. Kok CAPE situ rumah di Solo, kayak apa orangnya? Kok begitu murahnya kita disambut, kita dijamu, kita dihormat sedemikian rupa. Terus tidak ada makanan yang tidak enak. Saya minta ini diberi, minta ini diberi. Tapi di wong koyo muncul rasa penasaran dalam hati tamu. Begitulah juga para penghuni surga. Maka satu saat Allah mengutus malaikat datang ke para penghuni surga, cek mereka, tanyai apa ada kekurangan, apa masih perlu ini dan itu, tanya. Begitu malaikat datang, wahai para penghuni surga, saya diperintahkan oleh Allah untuk menanyakan kabar panjenengan. Bagaimana, apakah senang tinggal di sini? Senang semua. Oh senang. Sudah dinikmati semua? Belum. Yang ada ini saja belum habis malaikat. Apalagi yang sebelah sana. Belum semua kami nikmati. Gitu ya. Bahkan rumah yang kami tempatinya ada bagian yang belum saya pernah datangi. Karena masing-masing tempat itu mengagumkan, membuat kami takjub, kami tidak pergi kemana-mana. Saking senangnya. Londa ini perintah dari Allah, kalau sampai masih kurang akan ditambah lagi. Apa kebutuhan yang belum? Para penghuni surga, dari mana kami bisa merasa kurang? Yang ada saja belum semuanya kami nikmati. Loh, ada nikmat dari Allah ya, yang belum diberikan kepada panjenengan semua, dan itu nikmat yang tertinggi. Apa itu? Melihat zatnya Allah. Maka siapkan diri panjenengan semua, sebentar lagi Allah akan menemui panjenengan. Bayangkan, betapa meredek, penasaran, bingung, nanti gimana kalau ketemu Allah, kayak apa Allah? Insya Allah merinding kalau saya. Begitu Allah menampakkan zatnya. Nah disinilah Allah baru betul-betul memperlihatkan zat aslinya Allah, yang selama ini hanya kita bayangkan, tidak bisa, tidak boleh membayangkan zatnya Allah ya. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatihi. Tidak boleh kita membayangkan Allah itu kayak apa ya, besarnya kayak apa, hebatnya, gagahnya, tidak bisa dibayangkan. Karena laisa kamitslihi syai', Allah tidak ada yang menyamai apapun, atau dalam sifatnya itu mukhalafatul hawadits. Pun begitu melihat zatnya Allah, maka subhanallah, masya Allah, seluruh penduduk surga itu seperti orang yang terhipnotis. Mereka berdiam, hanya matanya itu tidak berkedip melihat zatnya Allah. Dan pada saat itulah semua nikmat surga itu lenyap, tidak ada artinya lagi, tidak ada artinya lagi. Wis gak kepengin nopo, wis gak kepengin nopo. Kita bisa bayangkan, bandingkan di surat Yusuf ketika ya
Siapa itu? Siti Zulaikha mengundang perempuan-perempuan teman-temannya, kalangan jet set atau kalangan apa istilahnya gitu, sosialita, karena mereka iso Zulaikha senang anak itu, senang anak kayak diundang ini, ya kan? Lalu kemudian ketika sudah berada di jamuan, disuguhi macam-macam, salah satunya disuguhi makanan, dikasih pisau, karena makanan itu harus dikupas. Akhirnya Siti Zulaikha bilang ke Nabi Yusuf, so metuole melakukan yang ngarepe wong wedok-wedok itu. Betul, Nabi Yusuf keluar, hanya jalan di depan perempuan itu, apa yang terjadi? Apa di dalam Al-Quran itu? Ayat itu. Wa qala tisrus alaina falam. Apa itu ayatnya? Mereka itu ngirisi buah. Ya, waktu itu ngirisi buah. Tapi begitu melihat wajahnya Nabi Yusuf, tanpa sadar yang mereka iris bukan lagi buah tapi jari-jari. Padahal hanya makhluk Allah, seorang manusia namanya Nabi Yusuf, bisa membuat perempuan-perempuan di Mesir saat itu sampai tidak sadar tangannya atau jarinya diiris sendiri, karena begitu kagumnya. Loh, ini Allah. Wajar, amat sangat wajar jika begitu para penghuni surga melihat zatnya Allah. Mudah-mudahan kita semua ya, amin. Itu mereka semua lenyap keinginan untuk menikmati surga yang lain. Wis kan kepingin apa? Nah, setelah itulah mereka merasakan kedamaian dan ketentraman yang tak bisa dibayangkan, yang tak bisa dilukiskan. Ketentraman hatinya, ketenangan hatinya, kedamaian hatinya wis gak terbayangkan. Wis senangnya, tentunya hati wis gak bisa dibayangkan. Inilah makna dari ayat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Ini kembali kepada Allah, menyatu dengan Allah, tapi tetap ada bedanya khalik dengan makhluk, Allah dengan manusia tetap beda. Posisinya tetap sebagai hamba Allah, tapi irja'i ila rabbiki, kembali kepada Tuhan. Itulah nikmat hakiki dari kehidupan seorang muslim atau mukmin nanti di dalam surga. Nek wis ningali zatnya Allah, wis gak kepingin lihat-lihat, wis lenyap, sudah hilang, sudah tidak ada rasanya, wis gak kepingin makan, gak kepingin ini dan itu. Nikmat surga wis hilang, tak ada apa-apa. Nah itu ya, wis sampai pada waktu ini belum selesai ya. Wis itu mudah-mudahan kita semua ditakdirkan Allah menjadi penghuni surganya Allah, amin Allahumma amin, dan mendapatkan nikmat bisa melihat zat Allah, amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan besok. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin ar-rahmanir rahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.